Puji Tuhan. Ada sukacita, Bapak Ibu sekalian? Anda senang menyanyikan puji-pujian? Waktu Anda bernyanyi, kata-katanya diperhatikan nggak, saudara? Atau ini? Atau nyanyi aja gitu? Kalau waktu bernyanyi, saya dapatkan ada beberapa bahaya. Yang pertama, ada yang pas nyanyi, dia nggak ikut nyanyi. Jadi entah dia mungkin ketelan pil murung atau apa begitu ya. Jadi tidak ada sukacita dalam hatinya. Ya. Dia tidak bernyanyi. Jadi dia tidak bernyanyi ya dia tidak ikut dalam nyanyi-nyanyian. Ya. Tapi kalau yang bernyanyi juga ada bahaya. Apalagi yang sudah sering banget nyanyi. Ya. Karena kadang-kadang saya cek diri saya sendiri juga. Karena kita sudah saking seringnya nyanyi, sudah otomatis nyanyinya. Ya. Agak otomatis. Ya. Dan apalagi kalau saya nyanyi suara 2, 3, 4 gitu kan, fokusnya itu di notnya. Fokusnya di notnya. Lama-lama kata-katanya jadi agak ngeblur juga. Gitu. Ya, tapi kita harus memperhatikan kata-katanya. Tadi siapa memperhatikan kata-katanya? Semua memperhatikan? Amin ya. Lagu pertama apa kata-katanya? Yuk. Betapa ku rindu tinggalkan dunia. Ayo. Siapa yang rindu tinggalkan dunia? Apa yang rindu tinggalkan dunia? Wah, puji Tuhan. Namanya orang, betapa ku rindu tinggalkan dunia. Woi, jangan cepat-cepat tinggalkan dunia. Katanya. Enggak, saudara. Ya. Betapa ku rindu tinggalkan dunia. Bukan berarti saya cari mati, tapi meninggalkan dunia ini tidak harus mati. Makanya kita bilang salam GB apa? Maranatha. Maranatha. Ya. Maranatha. Jadi ku rindu meninggalkan dunia bukan saya mau cepat-cepat mati. Tapi saya mau cepat-cepat Tuhan datang. Ya. Tuhan datang dan maka orang-orang percaya meninggalkan dunia ini. Kita ke sorga. Gitu. Oke, nah hari ini mari kita buka Alkitab kita bersama. Saya ingin mengajak kita melanjutkan pembelajaran kita akan kitab Mazmur. Kitab Mazmur, kita masih dalam pembelajaran kitab Mazmur dan kita akan lihat Mazmur pasal ke-91. Terakhir kita belajar Mazmur 90, jadi ini persis setelahnya, Mazmur pasal 91. Tidak terlalu panjang, ada 16 ayat, saya akan bacakan, karena saya pakai TB2. Dan silakan jemaat memperhatikan, mengikuti dengan seksama. Mazmur di sini ya, pasal 91, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang, terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, terhadap wabah yang mengamuk di rembang tengah hari. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, malapetaka itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu.
Singa dan ular tedung akan kau pijak. Anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena ada firman-Mu. Kami mengucap syukur, ada janji-janji-Mu, ada kebenaran-Mu, ada instruksi dari Engkau. Sehingga kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, kami tahu kehendak-Mu, kami tahu apa yang telah Engkau sediakan dan janjikan bagi kami. Dan Tuhan, malam ini kami ingin belajar darinya. Kami ingin diajar, dikuatkan, dihibur, diinstruksikan. Dan Engkau yang kiranya menolong supaya kami memahami semuanya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Mazmur ini Mazmur yang sempat lumayan favorit dan populer. Tiba-tiba dia cukup populer sekitar 3 atau 4 tahun lalu beriringan dengan pandemi. Saudara kasih Tuhan. Ya, tidak tahu apakah jemaat sekalian ingat waktu pandemi mulai merebak, banyak orang mulai mengutip Mazmur ini. Ya, karena tadi kita ada baca di tengah-tengah, Mazmurnya ada bicara bagaimana akan ada perlindungan dari sampar, dari penyakit. Ya, sampar ya bahasa kuno, bahasa modernnya ya mungkin pandemi. Jadi walaupun katanya 1000 mati di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah sisimu, kamu akan baik-baik saja. Wah, banyak orang ya mengklaim Mazmur ini. Dia bilang, ya ini berarti saya akan lepas dari COVID dan lain sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat nanti bagaimana itu bisa kita terapkan pada diri kita. Namun saudara yang kasih Tuhan, yang jelas tema dari Mazmur ini memang adalah tentang perlindungan dari Tuhan. Ini adalah tema besar dari Mazmur ini. Suatu tema yang penting, suatu tema yang sangat menguatkan. Ya, perlindungan Tuhan. Ini adalah tema Mazmur, tema khotbah kita juga. Dan kita akan melihat ini dalam 2 bagian besar ya. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana perlindungan Tuhan diajarkan. Dan nanti bagian besar kedua, kita akan melihat bagaimana perlindungan Tuhan diterapkan. Ya, jadi yang pertama kita akan lihat bagaimana perlindungan Tuhan diajarkan di dalam Mazmur ini, di dalam 16 ayat ini. Dan mungkin kita akan lihat bagian-bagian Alkitab lain juga. Nah, kita lihat dulu bagaimana ini diajarkan. Oke? Nah, Mazmur ini mengajarkan perlindungan Tuhan. Dan yang pertama bisa kita cek adalah bahwa ada suatu perlindungan yang luar biasa. Perlindungan yang luar biasa. Pasal ini berbicara mengenai perlindungan yang supranatural yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tidak ada perlindungan yang seperti ini. Anda boleh cari bodyguard. Ya, bodyguard cuma bisa melindungi terhadap musuh yang kelihatan. Bodyguard tidak bisa melindungi Anda dari penyakit, dari malapetaka, dan lain sebagainya. Anda bisa pakai vaksin atau apa. Ya, itu juga tidak menolong terhadap banyak hal. Anda bisa coba cari lain lagi, tidak bisa. Tapi ini adalah perlindungan dari Tuhan. Dan perlindungan ini luar biasa sekali. Kita baca dari ayat 3 sampai ayat 13 digambarkan perlindungan yang sedemikian hebat di sini. Dikatakan di ayat 3 di sini ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung katanya. Dari jerat penangkap burung. Jadi perlindungan Tuhan adalah sedemikian. Dia bahkan melindungi kita dari hal-hal yang kita tidak sadari. Karena burung kalau mau dijerat, ya tentu dia tidak tahu bahwa ada perangkap di situ. Dia tidak tahu dia sedang cari makan. Biasanya kalau merangkap burung itu kan ditebarin makanan dan ada sejenis perangkap yang siap di situ. Tapi burungnya tidak tahu sama sekali. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak bahaya yang kita tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Yang bisa tiba-tiba datang. Kita hidup di zaman medsos, sudah sering kita dikirimi video-video, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kena bencana. Saya pernah lihat ada video, ada satu orang lagi turun jalan kaki,
ya, menuruni jalan yang agak turun, tiba-tiba ada satu truk lewat jauh, truknya lewat jauh, tapi salah satu ban truknya tiba-tiba copot gitu. Ya. Lalu turun, tung, ya, ini orang ini jalan aja, nggak tahu apa-apa gitu ya. Tiba-tiba ban truk yang gede itu kena dia dari belakang begitu. Ya. Anda bilang, wah, ini bagaimana bisa menjaga terhadap hal ini? Gitu kan? Anda mau apa, masa setiap detik hidup kita harus keliling-keliling dulu lihat jalan selangkah ya, keliling-keliling lagi lihat jalan selangkah, belum nyampe udah pusing duluan saudara. Ya. Nggak mungkin seperti itu. Ya. Anda jalan-jalan normal saja bisa tiba-tiba kena sesuatu. Ya. Tapi di sini dikatakan, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Ya, kembali kita melihat di sini ada sampar di sini ya. Sampar adalah penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan, sampar yang mematikan. Dan ya ini bisa ya, nanti kita akan lihat nanti di bawah di ayat 6 sampar disebut lagi ya. Tapi kita lihat dulu ayat yang keempat di sini. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Jadi yang berada di bawah kepak itu, ini gambaran burung. Kadang-kadang Tuhan memakai istilah burung. Burung, tapi ada burung atau ayam begitu. Ya, Tuhan Yesus pernah mengibaratkan ya, bahwa dia seperti induk ayam yang memanggil, "Hai Yerusalem," katanya ya, "aku seperti induk ayam memanggil engkau." Ya, tapi engkau tidak mau, katanya di situ. Dan Tuhan juga memakai istilah dia seperti Raja Wali yang menopang orang-orang yang percaya kepadanya di atas sayapnya. Dan gambarannya adalah bahwa sebagai seorang anak burung atau anak ayam di sini, yang masih di bawah kepak ibunya, ada suatu keamanan yang luar biasa di situ. Ayat yang kelima dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang. Nah di zaman itu salah satu bahaya yang paling besar tentunya adalah bahaya peperangan, saudara. Peperangan adalah hal yang sangat real, sangat sering terjadi pada waktu itu. Dan ada bangsa-bangsa yang terkenal akan kebengisan mereka. Yang waktu itu merupakan ancaman terhadap Israel dan Yehuda. Ya. Bangsa Asyur yang terkenal dengan kebengisannya. Ya, mereka datang dengan pasukannya. Mereka akan membunuh orang-orang yang mereka temui. Dan mereka sengaja ya, menghancurkan orang-orang yang lemah justru untuk menjadi semacam membuat suatu reputasi mereka agar mereka ditakuti oleh orang. Ya. Jadi ada banyak hal seperti ini. Kengerian malam, panah yang berterbangan di waktu siang. Ya, ini adalah hal-hal yang mengancam pada waktu itu. Kemudian ayat yang ke-6, terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, wabah yang mengamuk di rembang tengah hari. Wah, ini kembali ya kita bicara mengenai penyakit. Tadi di ayat 3 ada sampar yang mematikan. Di sini ada suatu wabah katanya. Wabah, ya sekali lagi kita barusan keluar dari suatu pandemi yang disebut pandemi, gitu, ya. Dan di situ suatu wabah, ya. Ada orang-orang yang kita kenal meninggal dunia, ya. Dan dunia terkena ya, COVID-19 waktu itu, ada lockdown, ada segala macam, banyaklah istilahnya. Tapi bukan hanya itu saja, ada berbagai penyakit yang mematikan, ya. Ada kanker. Kalau hari ini orang divonis, wah kamu kena kanker. Stadium berapa dok? Stadium berapa? Gitu kan? Stadium. Ya. Stadium, apa orang bilang, stadium 4. Wah stadium 4. Sudah tidak ada harapan kalau menurut dunia. Ya. Jadi ada banyak sudah yang kasih Tuhan. Sampar yang mematikan. Ya. Menyelinap dalam gelap. Jadi bisa kena malam hari. Bisa kena siang hari. Tapi dikatakan Tuhan bisa melindungi dari semua ini, saudara. Tuhan bisa melindungi dari semua ini. Ya. Sehingga dikatakan di ayat 7, yang tadi sudah kita sebut sedikit, 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di kananmu, kamu tidak akan kena. Wow, hebat sekali ini. Entah itu panah, entah itu wabah penyakit, entah itu apa. Orang yang dikatakan dilindungi oleh Tuhan di sini, dia bisa melewati semuanya. Tidak kena
sama sekali. Ayat 8, engkau hanya menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Nah, kenapa disebut pembalasan terhadap orang fasik? Oh, saudara kasih Tuhan, seringkali Tuhan menggunakan perang, Tuhan menggunakan penyakit, Tuhan menggunakan bencana untuk menghukum orang-orang fasik. Ya, tetapi Tuhan tahu untuk memisahkan orang benar rupanya. Tuhan tahu memisahkan orang benar. Ya, kita ingat waktu di Mesir ada 10 tulah yang Tuhan berikan. Dan Tuhan memisahkan orang Israel dengan orang Mesir. Ya, ketika ada penyakit sampar kepada binatang, ya, binatang-binatang Israel tidak mati. Ya, ketika ada macam-macam lagi yang kegelapan, ya, hanya di Mesir kegelapan itu terjadi. Dan lain sebagainya. Bahkan lebih jauh lagi, di zamannya Yeremia, kita ingat, Tuhan berkata, Yerusalem ini sudah jahat, rajanya jahat, imamnya jahat, nabi-nabi palsunya jahat. Aku akan menghancurkan Yerusalem. Namun ada nggak orang benar di situ? Ada Yeremia, ada Baruk juru tulisnya. Tapi Tuhan jamin kepada Yeremia, aku akan lindungi kamu. Kamu akan lolos dengan nyawamu. Sekalipun Yerusalem dihancurkan, dan itu benar terjadi. Ketika Yerusalem akhirnya dikalahkan, mereka sudah dikepung 1,5 tahun lamanya, kelaparan di seluruh negeri itu, banyak orang mati. Tuhan biarkan Yeremia ditangkap oleh Raja Zedekia di dalam penjara. Di dalam penjara justru dia dikasih makan di situ. Ya, orang lain di luar kelaparan dikasih makan, Yeremia dikasih makan oleh Raja Zedekia yang sebenarnya juga nggak suka dengan Yeremia. Tapi itu cara Tuhan untuk menjaga dia. Dan ketika akhirnya Zedekia lari setelah 1,5 tahun dan dikejar oleh Raja Babel, ditangkap, matanya dicungkil, anak-anaknya mati dibunuh dan dia dibawa ke Babel, dan sementara semua kota itu dihancurkan, dibakar. Raja Babel rupanya sudah dengar tentang Yeremia. Dia kasih tahu kepada kepala pasukannya Nebuzaradan di situ, ya. Coba kamu cari yang namanya Yeremia itu. Kamu tanya dia mau ke Babel boleh, dia mau tinggal di sini boleh. Nah, jadi Tuhan selamatkan Yeremia dan Baruk di situ. Dan berlaku apa yang dikatakan di sini. Engkau hanya menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Ya. Ayat 10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpamu, tulah tidak akan mendekati kemahmu. Bahkan luar biasa sekali ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kadang-kadang perlindungan Tuhan adalah melalui agen-agen Tuhan yang disebut malaikat di sini. Jadi seringkali Tuhan bekerja bahkan di balik layar. Kadang-kadang kita bahkan tidak tahu ada bahaya yang mengancam. Ya. Saya masih ingat ada satu kisah yang saya pernah baca tentang seorang misioneri yang pergi ke wilayah Indian, ya, Amerika Indian di sini. Dan kisah ini baru terbongkar setelah beberapa orang-orang Indiannya ada yang diselamatkan. Ya. Dan mereka cerita bahwa sebelum mereka diselamatkan, mereka sangat memusuhi misioneri ini. Dan suatu ketika mereka berniat untuk membunuh misioneri ini. Jadi satu tim dari orang-orang Indian ini sudah dikirim. Ya, mereka pergi mau membunuh dia, dan mereka temukan si misioneri ini sedang berdoa di bawah sebuah pohon. Dan misioneri ini sedang berdoa kepada Tuhan. Dan para Indian ini mereka berkata, si kulit putih ini dia sedang memanggil kepada kepada langit katanya. Sebentar kita akan bunuh dia. Tapi sebelum mereka bunuh dia, mereka lihat ternyata di belakang dia, di belakang misioneri ini, tiba-tiba ada seekor ular yang sangat berbisa. Dan mereka bilang, wah, nggak usah kita bunuh, ini bakal mati sebentar lagi. Dan mereka bilang, oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Dan misioneri ini tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa, dia lugu-lugu di situ, dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika ular itu sudah dekat dan mau gigit dia, tiba-tiba ular itu pergi. Sehingga para Indian ini kaget dan heran setengah mati. Itu sesuatu yang tidak akan terjadi seperti itu. Ular ini kalau sudah membidik mangsa pasti akan digigit.
Dan mereka menjadi sangat kagum dan akhirnya mereka juga nggak jadi. Ya, mereka pulang. Ya. Nah tentu misioneri ini tidak tahu apa yang perlindungan yang Tuhan berikan kepada dia. Ya. Ya, belakangan baru setelah orang-orang Indian ini percaya kepada Tuhan, mereka ceritakan kisah ini. Dan kita melihat di sini bahwa seperti tadi kita katakan ada perangkap burung, yang burung itu bahkan tidak sadar. Ada berbagai hal. Ya, ini adalah perlindungan yang luar biasa sekali. Malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau. Nah, saking luar biasanya di ayat yang ke-13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau pijak. Anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Wow. Singa dan ular tedung akan kau pijak, katanya di sini. Saya nggak tahu, apakah ini digenapi pada zaman Daniel misalnya. Mungkin Daniel pernah pijak singa. Gitu. Kita tahu bahwa Daniel pernah dilempar ke gua singa. Jadi dia dilemparkan. Nah waktu dia jatuh itu, mungkin jatuhnya ke atas singa, saudara. Sehingga singanya dipijak sebentar oleh dia. Dan semua orang berpikir mati dia. Ini singa-singa ini ganas ini. Singa itu bukan anjing, saudara, bukan seperti husky. Hasko yang di belakang. Hasko dipegang orang, dia yang lari, saudara, ya. Nah, dia yang kabur, ya. Tapi singa tidak. Ya. Singa kalau kita jatuh ke atasnya, habis kita. Tapi ternyata, katanya, singa dan ular tedung akan kau pijak. Ya. Dan ternyata Daniel aman-aman saja. Dan kita ada membaca bahwa Daniel belakangan, besoknya Darius dengan nada seduh. Ya. Dia nggak bisa tidur semalaman, pagi-pagi buta dia datang ke gua itu dengan suara yang pelan. Mungkin dia tidak berharap banyak. Apakah akan ada suara auman atau suara apa di situ? Dan dia bilang, Daniel. Ya, mungkin dia sambil meratap gitu, Daniel, apakah Tuhan yang sudah engkau, yang sembah itu melepaskan kau? Mungkin dia tidak mengharapkan ada jawaban, dia hanya mengharap atau dia berpikir akan dibalas dengan auman. Namun Daniel berseru, ya Tuanku Raja, Tuhan telah mengutus malaikatnya sehingga mengatupkan mulut singa-singa ini. Dan aku tidak bersalah terhadap Tuhan dan juga terhadap Tuanku Raja. Wah, Darius senang sekali. Senang, ya, dan dia bilang, semua musuhnya Daniel masukkan ke dalam gua singa juga. Wah, rupanya musuh-musuh Daniel itu salah kalkulasi. Mereka hanya kalkulasi, kalau Darius sudah bikin satu aturan, dia tidak bisa tarik lagi. Makanya dia bikin aturan, tidak boleh ada orang yang berdoa pada siapapun selama 1 bulan itu. Dan mereka tuduh, Daniel melanggar, harus masuk ke gua singa. Tapi mereka salah kalkulasi bahwa walaupun Darius tidak bisa mencabut aturannya, dia bisa bikin aturan baru, yaitu memasukkan kalian ke dalam gua singa juga. Ya. Akhirnya mereka dilemparkan ke gua singa. Dan sebagai bukti bahwa bukan singanya yang bermasalah, saudara. Ya. Bukan singanya yang tiba-tiba jadi vegetarian di situ. Ya. Maka ketika orang-orang ini didorong masuk, ya, maka katanya sebelum mereka benar-benar jatuh pun sudah habis diterkam. Oh, saudara, sekali lagi kita melihat ini adalah perlindungan yang luar biasa. Perlindungan yang luar biasa. Oke, itu aspek pertama yang diajarkan mengenai perlindungan di sini. Lalu aspek kedua yang diajarkan mengenai perlindungan Tuhan dalam pasal ini adalah orang yang luar biasa. Jadi perlindungan yang luar biasa ini diberikan kepada siapa? Ternyata bukan kepada orang yang biasa-biasa juga. Perlindungan yang luar biasa ini diberikan kepada orang yang luar biasa. Orang yang digambarkan di dalam Mazmur pasal 91 yang dilindungi oleh Tuhan sedemikian hebat ini, siapa dia? Siapa dia? Nah, coba kita selidiki siapa dia, karena ada gambaran tentang dia dari keseluruhan pasal ini. Kita lihat dari ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu. Siapa yang dilindungi dengan begitu hebat ini? Ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Sebenarnya kata lindungan di sini ini dari bahasa Ibrani seter. Dan
bahasa Ibrani seter ini sebenarnya bisa diterjemahkan secret atau tempat rahasia. Sehingga dalam KJV diterjemahkan seperti itu. In the secret place. In the secret place of the Most High. Dalam tempat rahasia yang maha tinggi, katanya di sini. Jadi orang yang berlindung di tempat rahasianya Tuhan. Dia bilang, loh, gimana caranya kalau tempat rahasia gimana saya bisa dapatkan gitu kan? Tempat rahasia Tuhan ini di mana? Gitu. Oh, saudara yang kasih Tuhan, tempat rahasia Tuhan, ya. Tempat lindungan Tuhan. Di mana itu? Ya, di mana kita bisa mencari Tuhan? Ada di mana Tuhan, ada di mana? Tempat rahasia Tuhan ada di mana? Oh, saudara, coba kita buka dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16. Ayat yang terakhir dari pasal ini. Apa yang dikatakan di sini? Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, katanya, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah atau tahta kasih karunia kalau di TB1. Menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi ada tahta anugerah, tahta kasih karunia Tuhan. Ini adalah tempat rahasianya Tuhan, saudara. Tempat dia bertahta, tapi dikatakan itu tempat kasih karunia atau tempat anugerah. Dan kita bisa masuk ke situ dengan cara bagaimana? Dengan cara, kita lihat ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Tadi kan ayat 16. Ayat 14-15, kenapa? Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia atau tahta anugerah, katanya di sini. Karena kenapa kita bisa mendekat kepada tahta ini? Karena kita punya seorang pengantara. Karena kita bisa masuk karena pengantara kita sudah duluan masuk, yaitu Yesus Kristus imam besar kita. Oh, saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali lagi ke Mazmur pasal 91. Jadi, orang ini adalah orang yang memiliki akses kepada tahta kasih karunia Tuhan. Kepada tahta anugerah Tuhan. Dia bisa masuk ke tempat rahasia Tuhan ini, ke dalam tempat perlindungan yang katanya tadi di Ibrani 4 ayat 16, disitulah kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dan ini adalah orang yang diselamatkan. Ini adalah orang yang memiliki Yesus sebagai imam besarnya. Ini adalah orang yang dosa-dosanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya adalah apakah Anda termasuk dalam golongan itu? Sudahkah Anda diselamatkan? Kalau Anda berkata, oh saya mau ada perlindungan Tuhan seperti ini. Perlindungan Tuhan ini hanya diberikan pada orang-orang yang sudah menjadi anaknya. Sudah dilahirbarukan. Sudah mendapatkan keselamatan. Memiliki Yesus sebagai imam besar. Ini hanya untuk orang yang sudah diselamatkan. Tetapi bukan hanya orang yang diselamatkan. Jadi ini bukan hanya bicara mengenai orang yang sudah diselamatkan. Tetapi lebih lanjut lagi. Kita akan melihat. Coba kita lihat ayatnya yang ke-14. Ya, bagaimana gambaran orang ini? Nomor 1 tentu dia orang yang diselamatkan. Tapi ayat 14 berkata, oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Oh, luar biasa. Saudara, ini bukan hanya orang yang diselamatkan. Ini adalah orang yang akrab dengan Tuhan. Orang yang hatinya berpaut pada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Ini adalah orang yang memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Ya. Dikatakan di sini, hatinya terpaut padaku. Hatinya terpaut padaku. Karena ketika seseorang diselamatkan, maka ia menjadi anak Allah. Dan dia mulai mengenal bahwa Allah adalah Bapakku. Maka ada kasih yang mula-mula di situ. Kasih yang mula-mula. Ya.
kasih yang menggebu-gebu kepada Tuhan, kasih yang kuat. Maka pada saat itu hati kita terpaut kepada Tuhan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana saya mau menyenangkan Tuhan, bagaimana saya mau taat sama Tuhan. Ini adalah kasih yang mula-mula. Dan coba kita baca apa yang Alkitab katakan mengenai orang atau bangsa dengan kasih mula-mula seperti itu. Kita buka Yeremia. Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2. Ayat 2 dan 3. Apa yang Tuhan katakan? Pergi dan serukanlah ini agar didengar penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan. Aku teringat akan kesetiaanmu pada masa mudamu, akan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Tuhan menggambarkan Israel waktu mereka di Gunung Sinai, mereka itu bagaikan pengantin baru dengan Tuhan. Ya. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di tanah yang tidak ditaburi. Ini adalah cinta mula-mulanya Israel. Ayat 3, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah sulung dari tuayannya, semua yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Ada suatu perlindungan Tuhan yang begitu spesial kepada Israel pada waktu itu, kita ingat di padang gurun. Mereka tidak ada air, Tuhan kasih air. Mereka tidak ada makanan, Tuhan kasih mana. Bahkan Tuhan bilang selama 40 tahun di padang gurun, sepatu kalian tidak pernah rusak. Baju kalian tidak pernah robek. Wah, saya pengen itu sepatu dan baju merek itu, saudara. Ya, harus ada orang bikin ya, sepatu mereknya padang gurun ini, Sinai atau apa gitu. Bikin ya. Jadi saya beli nanti ini 40 tahun nggak rusak ya. Nggak ada sepatu seperti itu sekarang. Sepatu sekarang dipakai berapa lama rusak. Ya. Tapi Tuhan bilang, kenapa? Kasih mula-mula. Tuhan bilang, ketika kamu dengan cinta pertamamu, siapapun yang ganggu kamu akan kena malapetaka. Tuh, ada suatu perlindungan Tuhan yang begitu spesial bagi mereka. Hatinya berpaut padaku. Jadi ini adalah orang yang diselamatkan. Dan dalam suatu keakraban dengan Tuhan. Dalam suatu persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Baik lagi ke Mazmur pasal 91. Masih ayat yang ke-14 dikatakan di sini. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia mengenal namaku. Oh saudara, mengenal nama Tuhan. Nama Tuhan sebagaimana di seluruh Alkitab sebenarnya adalah suatu perwakilan akan Tuhan itu sendiri. Jadi mengenal nama Tuhan itu bukan sekedar, tahu namanya Jehovah, ya, bagi orang Israel dulu. Atau kalau hari ini kita bilang namanya kita mengenal Tuhan, ya, Yesus, ya, Tuhan Yesus, kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Bukan hanya itu. Ya. Tapi mengenal nama seseorang adalah mengenal dia sebagaimana dia ada. Mengenal sifat-sifatnya. Mengenal pribadinya. Karena nama adalah perwakilan dari pribadi. Dan kebetulan di pasal ini ada beberapa nama Tuhan yang disebutkan yang luar biasa. Coba kita lihat ayat yang pertama, balik lagi ayat pertama. Bicara mengenai nama Tuhan di sini ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang maha tinggi di sini dari bahasa Ibrani Elyon. Ini adalah salah satu nama Tuhan. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dan ini menggambarkan kedaulatan Tuhan, bahwa dia ada di atas segalanya. Dialah yang paling berkuasa. Dan kalau kita mengenal Allah yang demikian, Allah yang di atas segalanya, makanya ini adalah perlindungan yang luar biasa. Karena hanya pribadi yang di atas segala-galanya yang bisa melindungi kita dari segala-galanya. Nama berikutnya lagi, disebutkan masih di ayat 1. Akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang maha kuasa di sini dari bahasa Ibrani Shaddai. Ini adalah nama Tuhan yang lain, El Shaddai. Jadi ada Elyon, ada Shaddai di sini. Dan ini menekankan kemahakuasaan Tuhan. Kalau tadi Elyon menekankan kedaulatan dia sebagai yang paling tinggi, ini menggambarkan bahwa Tuhan punya kuasa di atas segala kuasa. Sehingga dia lebih kuat dari siapapun. Sebagaimana Yesus pernah berkata, Bapakku lebih kuat dari siapapun, dan tidak seorang pun dapat merebut domba-dombaku dari tangan Bapa. Dan ini adalah kemahakuasaan Tuhan. Nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan. Dan kalau kita mengenal seseorang, nama seseorang,
Itu semacam jaminan, itu semacam representasi akan sifat dia. Dalam bisnis pun, atau dalam hubungan manusia, kadang-kadang nama orang bisa nih. Siapa yang jamin? Oh, kita sebut namanya ini. Dengan siapa saya berbisnis? Oh, misalnya dikenal namanya ini. Oh iya, kalau sama dia saya percaya. Karena namanya memberikan suatu jaminan. Maksudnya enggak sama Tuhan. Nama Tuhan. Engkau mengenal namaku. Tuhan bilang. Bukan sekedar hanya, oh saya tahu kok. Tuhan itu, tapi engkau mengenal dia. Yesus itu artinya Yehova menyelamatkan. Engkau mengenal dia? Yehova menyelamatkan. Bahwa dia sungguh-sungguh sudah menyelamatkan engkau. Engkau mengenal dia sebagai Jehovah Jireh. Yehova yang akan menyediakan. Yehova Rafa, Yehova yang menyembuhkan. Kau mengenal namaku. Oke, kita lihat lagi di sini. Ya, sehingga luar biasa sekali. Orang ini ya, orang yang luar biasa dikatakan. Dan bukan hanya itu, dia adalah orang yang aktif bersandar kepada Tuhan. Aktif bersandar kepada Tuhan. Dikatakan di situ di ayat yang kedua, ya. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, ayat yang ke-9, sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi, sekali lagi muncul kata di situ Elion, telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi ini adalah orang yang aktif bersandar kepada Tuhan, aktif mempercayai Tuhan, dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia pastinya orang yang dalam persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Berada dalam firman-Nya dan berbicara dengan Tuhan. Oh saudara, kalau di zaman perjanjian lama, orang ini pasti adalah seorang Israel. Orang ini pasti adalah salah satu dari umat Tuhan. Seorang Israel yang mengenal Taurat. Seorang Israel yang berada dalam firman Tuhan. Seorang Israel yang berbicara dengan Tuhan. Sebagaimana sahabat dia, mungkin kita bisa berpikir tentang seorang Yeremia tadi yang kita bilang. Ya. Kita berpikir tentang seorang Daniel. Ya. Kita berpikir tentang seorang Abraham. Ya. Ini adalah orang-orang yang masuk dalam kriteria-kriteria ini. Ya. Bagaimana dengan di perjanjian baru? Ya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah kita harus menjadi seorang Israel untuk bisa masuk ke dalam kategori ini? Oh tidak, tentu kita bukan Israel lagi. Ya. Tetapi di dalam perjanjian baru, ya tentu nomor satu, Anda harus adalah orang yang diselamatkan nomor satu. Anda berada di dalam Yesus Kristus. Nah setelah diselamatkan, Anda harus punya suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan Anda harus berada di dalam umat Tuhan, di dalam jemaat lokal, saudara. Ternyata lingkup perlindungan Tuhan di perjanjian baru ini bukan lagi pada Israel. Bahkan kalau Anda lihat Israel sekarang, mereka perang terus. Mereka perang terus. Kenapa demikian? Israel punya spy yang jago-jago, Mossad. Anda ada baca nggak sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu, Mossad hantam Lebanon. Ya, pakai pagernya, siapa yang ada baca di situ? Pagernya meledak, berapa ribu orang mati. Ya. Ini pentolan-pentolan Hezbollah. Jadi spy-nya jago, teknologi militernya jago. Tapi apakah mereka punya damai? Apakah Israel bisa mencapai damai? Oh tidak. Damai masih jauh dari mereka. Kenapa? Karena Israel sampai dengan saat ini masih tersesat. Mereka masih menolak Mesias mereka. Sehingga dengan segala teknologi mereka, segala kemampuan Mossad lah, apalah, Shin Bet lah, segala macam agensi mereka itu yang luar biasa, mereka tidak bisa mendapatkan kemenangan dan damai yang sejati. Karena perlindungan Tuhan saat ini ada pada jemaat lokal. Coba kita buka satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus pasalnya yang ke-5. Dan di 1 Korintus 5 di sini ada seseorang yang berdosa, seorang anggota jemaat berdosa. Dan dia belum mau bertobat.
Dan Paulus bilang, kamu harus usir orang ini keluar dari jemaat. Ya. Usir keluar dari jemaat, ayat yang ayat yang ke-13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Tetapi perhatikan ayatnya yang keempat dan kelima. Apa kata Paulus? 1 Korintus 5 ayat 4 sampai 5. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara rohani dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan. Ini orang yang berdosa, dia berbuat cabul, dia berzinah di dalam gereja. Ya. Dia adalah anggota jemaat, tapi dia melakukan percabulan, perzinahan. Orang itu, ayat 5, harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara, selama orang ini berada di dalam jemaat lokal yang alkitabiah, ada perlindungan Tuhan terhadap dia. Tetapi Paulus berkata bahwa orang ini telah melanggar, berdosa, dan tidak mau bertobat. Keluarkan dia dari jemaat. Dan ketika kita mengeluarkan dia dari jemaat, itu sama dengan membiarkan iblis menyerang dia. Nah, berarti kesimpulannya adalah di dalam jemaat lokal yang alkitabiah ada perlindungan Tuhan yang spesial. Yang hilang ketika seseorang tidak berada di dalam jemaat. Entah dia dikeluarkan, entah dia keluar sendiri, atau apapun yang dia lakukan di situ. Ada perlindungan Tuhan yang hilang, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini adalah suatu hal yang serius. Ini adalah hal yang serius, banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Oke, mari kita kembali ke dalam Mazmur pasal 91. Jadi, ini adalah perlindungan yang luar biasa kepada orang yang luar biasa. Ya, ini diajarkan, orangnya adalah orang yang diselamatkan, orang yang berjalan erat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Ya, dia berada di dalam umat Tuhan, Israel di Perjanjian Lama, jemaat di dalam Perjanjian Baru. Dia mengasihi Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada poin besar kedua, yaitu bagaimana kita menerapkan. Jadi perlindungan Tuhan diajarkan, tapi bagaimana perlindungan Tuhan ini kita terapkan, bagaimana penerapannya? Bagaimana penerapannya? Ya. Nah, yang pertama, penerapannya, saudara yang kasih Tuhan, pertama saya ajak kita melihat bagaimana perlindungan Tuhan ini diterapkan kepada pribadi Yesus Kristus. Ini nomor satu dulu. Bagaimana perlindungan Tuhan yang kita baca di Mazmur 91 ini diterapkan kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah pasti memenuhi kriteria ini semua. Dia adalah orang yang ada di dalam tempat rahasia Allah, orang dia Allah sendiri. Dia ada di tata kasih karunia itu. Dia adalah imam besar yang masuk ke dalam tata kasih karunia itu pertama-tama. Dia adalah orang yang begitu akrab dengan Bapaknya. Dia adalah orang yang berada dalam kasih yang sempurna dengan Bapaknya. Jadi sudah pasti Yesus Kristus memenuhi semua kriteria sebagai orang yang dilindungi oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan benarkah ini berlaku pada Yesus Kristus? Ternyata iya, saudara. Ternyata iya. Kita lihat bagaimana Bapa di sorga ketika Yesus Kristus menjadi manusia, melindungi Sang Putra dengan luar biasa. Dari hal-hal yang secara manusiawi Sang Putra bahkan belum sadari waktu itu. Misalnya waktu Yesus lahir sebagai bayi. Waktu bayi dia belum, dia ingat dia mengosongkan diri ya. Dia tidak memakai kemahatauan dia. Dia bukan lahir sebagai bayi ajaib. Ya, yang waktu lahir bukan menangis tapi menyapa ibunya, halo Ibu Maria, begitu ya. Bayi Yesus tidak berlaku seperti itu. Dia berlaku seperti bayi normal. Dan Herodes mau membunuh dia. Herodes mau membunuh dia. Herodes saking mau membunuh Yesus, dia bilang, semua anak di Bethlehem 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Tapi Bapa di sorga melindungi Yesus Kristus. Melalui malaikat dia suruh Yusuf bawa dia ke Mesir. Dan kita bisa membayangkan itu yang tercatat bagi kita. Berapa banyak yang tidak tercatat bagi kita. Kita melihat usaha iblis untuk menyerang Tuhan kita. Waktu dia naik kapal menyeberangi Danau Galilea. Tiba-tiba ada angin sakal katanya.
Angin yang begitu hebat dengan topan yang begitu ganas sampai-sampai nelayan-nelayan kawakan seperti Petrus dan Yohanes pun sudah ketakutan. Sampai-sampai mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan kita bisa melihat ini sebagai usaha iblis untuk menenggelamkan kapal itu, di mana Yesus dan 12 orang muridnya sedang menyeberang. Tetapi Yesus santai, saudara. Dia tidur sepanjang itu, sampai dibangunkan oleh murid-muridnya. Dan ketika dibangunkan, mungkin Tuhan kita berpikir, wah ini belum sampai udah dibangunkan, tidurnya terpotong gitu kan. Dan Tuhan bilang, kenapa kalian begitu lemah iman? Mengapa kalian begitu lemah iman? Karena Tuhan Yesus tahu dia sebagai sang putra di dalam hubungan yang sempurna dengan Bapaknya. Bapaknya pasti melindunginya. Dan tidak mungkin ada apapun, seperti kata lagu yang sering kita nyanyikan itu, tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal di mana Yesus Kristus sedang ada di situ. Karena dia ada dalam perlindungan sang Bapa. Sang Bapa melindungi dia. Kita buka di dalam Lukas, saudara. Lukas. Pasalnya yang keempat. Lukas pasal 4, ayat 28 sampai 30. Lukas pasal 4, setelah Tuhan Yesus mengajar di sinagog, di rumah ibadat Yahudi dengan keras, memberitakan kebenaran dan mereka takut, mereka marah kepada dia. Ayat 28 dikatakan, mendengar hal itu semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Jadi ini adalah usaha pembunuhan terhadap Yesus Kristus lainnya. Dia mau dibunuh waktu dia bayi. Dia sering mau dibunuh. Ya, di dalam berbagai kesempatan orang Yahudi berkomplot untuk membunuh dia. Tetapi ayat 30 dikatakan, tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Ini adalah insiden lain di mana Bapa di sorga melindungi sang putra dengan luar biasa. Oh, saudara kasih Tuhan. Jadi kita melihat Mazmur 91, kita balik sini. Diterapkan pada Yesus Kristus itu benar Allah Bapa melindungi Yesus dengan luar biasa seperti itu. Tapi ada satu ayat yang sangat menarik. Ada satu ayat yang sangat menarik, yaitu ayatnya yang ke-12. Coba kita lihat Mazmur 91 ayat yang ke-12. Dan apa dikatakan di sini? Bagaimana kita menerapkan ini kepada Yesus Kristus? Di Mazmur 91 ayat 12, mereka, ini bicara soal malaikat ya. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Terdengar familiar ayat ini? Ini adalah ayat yang dikutip oleh iblis. Ini adalah ayat yang dikutip oleh iblis waktu dia membawa Tuhan Yesus ke atas bubungan bait suci. Dalam pencobaan setelah dia puasa 40 hari di padang gurun. Ini adalah pencobaan kedua kalau hitungan di Matius. Dan iblis berkata kepada Tuhan kita, jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait suci. Bubungan bait suci itu adalah tempat tertinggi di bait suci. Dan iblis mengutip ayat ini dan berkata, ada ayatnya. Ada ayatnya. Mungkin iblis sudah memperhatikan karir dan hidup Tuhan Yesus selama ini dan melihat, kok si Yesus ini hidupnya itu luar biasa. Waktu kecil saya gerakkan Herodes bunuh dia, tidak berhasil. Dan kita tidak tahu lagi yang tidak dicatat bagi kita. Berapa banyak usaha iblis untuk mungkin menghancurkan Yesus Kristus selama dia tumbuh besar, saudara. Yang tidak tercatat bagi kita, kita tidak tahu. Iblis sudah memperhatikan, ini orang ini lain daripada yang lain. Dan ini sepertinya menggenapi Mazmur pasal 91 ini. Oke, saya uji dia dengan Mazmur 91 juga. Dan iblis bawa Tuhan kita ke atas bubungan bait suci. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Coba lemparkan dirimu ke bawah. Dan malaikat-malaikat akan menatang engkau. Lakukan ini, lakukan ini. Katanya, buktikan engkau adalah Mesias. Buktikan engkau adalah anak Allah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak jatuh kepada pencobaan ini. Karena tidak ada dalam kehendak Bapaknya saat itu Tuhan Yesus melemparkan diri dari bubungan bait Allah. Gitu. Tidak ada dalam program Tuhan, tidak ada gunanya itu. Itu bukan bagian dari misi Tuhan Yesus. Itu hanyalah tantangan iblis bagi Tuhan untuk show off. Untuk menunjukkan egonya, saya hebat.
Saya ini bisa melakukan, saya Superman. Tidak. Sehingga Tuhan kita berkata, ada tertulis apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ini memberitahu kita bagaimana kita harus menerapkan Mazmur pasal 91 ini. Kalau misalnya kita adalah orang yang masuk kriteria ini, Anda orang yang diselamatkan. Anda orang yang akrab dengan Tuhan. Anda orang yang mengasihi Tuhan. Puji syukur. Tuhan akan melindungi engkau. Tapi sebagaimana kita belajar dari diri Tuhan Yesus, yang paling bisa mengklaim Mazmur ini, kalau siapapun bisa mengklaimnya, Tuhan Yesus paling bisa mengklaimnya. Tapi Tuhan Yesus pun tidak mencobai Bapanya di sorga. Artinya, kalau kita tahu Tuhan melindungi kita, itu bukanlah suatu, berarti suatu kebebasan bagi kita untuk menantang bahaya. Saya orang yang diselamatkan. Kata Gembala Stephen, saya baru dengar tadi, ya kan? Anda keluar dari sini, ya. Wah, saya adalah orang yang dilindungi Tuhan. Ya. Jadi, saya bebas nge-track. Ya. Saya bebas nge-track. Orang lain bisa kecelakaan, saya nggak akan. Karena 1.000 di sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri. Ya. Kamu mentok kena tiang ini, tiang listrik, mati di tengah. Gitu. Tidak, saudara. Ini bukan, Mazmur 91 bukan dipakai untuk mencobai Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengajarkannya. Bahwa, oh, saya orang yang dilindungi Tuhan ya. Oke deh, saya coba. Itu mencobai Tuhan. Saya coba. Tidak. Bukan seperti itu. Kalau begitu bagaimana? Tadi kita sudah bilang diterapkan kepada Tuhan Yesus. Sekarang diterapkan kepada orang percaya. Ya. Bagaimana menerapkan Mazmur 91 kepada orang percaya? Kenapa ada orang percaya yang sepertinya kena celaka juga? Ada orang percaya yang pas pandemi kemarin meninggal. Bagaimana kita menerapkan Mazmur 91 kepada orang percaya kalau begitu? Oh, saudara yang kasih Tuhan. Kita menerapkan Mazmur 91 kepada orang percaya dengan suatu pemahaman yang sangat jelas. Kita ambil contoh Paulus, saudara. Kita ambil contoh Paulus. Paulus adalah orang percaya. Apakah dia dilindungi oleh Tuhan? Oh, dilindungi. Dilindungi. Dia pernah karam kapal. Tapi dia tidak mati. Dia digigit ular berbisa. Tidak kenapa-napa. Dia pernah dilempar batu, hidup melaluinya. Dia dipenjara entah berapa banyak kali, dia terus berjalan. Saudara, rupanya Mazmur pasal 91 berkata bahwa bagi Anda, bagi orang yang akrab dengan Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidupnya, yang mengasihi Tuhan, yang ada dalam kehendak Tuhan, kita bisa yakin bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Tapi dilindungi oleh Tuhan bukan berarti tidak mengalami kesusahan. Ini dua hal yang berbeda ya. Dilindungi oleh Tuhan bukan berarti tidak pernah mengalami tantangan. Dilindungi oleh Tuhan bukan berarti tidak pernah mengalami mara bahaya atau kesakitan atau kesusahan. Tidak. Tapi kita ambil contoh tadi Paulus. Dia ada dalam program Tuhan. Apakah Anda ada dalam program Tuhan? Paulus tahu, hidup saya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga dia berani berkata, bagiku mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Saya yakin saya berada dalam program Tuhan. Saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Saya sedang dalam kehendak Tuhan. Sehingga Paulus benar-benar bisa berkata, waktu dia mau karam kapal, dia bisa yakin sekali, orang lain semua mati pun saya nggak akan mati. Gitu. Tapi akhirnya Tuhan bilang sama Paulus, Paulus demi engkau aku akan selamatkan semua orang di kapal ini. Sehingga Paulus menghibur orang-orang di sana. Dia bilang, tenang, tenang. Kapal kita karam, tapi kita akan selamat. Tuhan sudah janji sama saya.
Saudara, kalau Anda yakin bahwa Anda ada dalam program Tuhan, Anda sedang dalam kehendak Tuhan, maka perlindungan Tuhan yang spesial ini ada pada kita. Nah, sekali lagi bukan berarti kita tidak akan mengalami tantangan, kesulitan, kesusahan, dan lain sebagainya. Bisa, karena semua itu adalah bisa jadi bagian dari program Tuhan. Orang yang tidak pernah mengalami kesusahan tidak akan pernah bertumbuh. Tidak akan memperdalam imannya kepada Tuhan. Tidak akan pernah diajar untuk berseru kepada Tuhan. Semua itu Tuhan izinkan supaya kita bertumbuh. Namun perlindungan Tuhan nyata. Nah, perlindungan Tuhan nyata. Tapi saudara yang Tuhan, kita belajar lagi dari Tuhan Yesus dan dari Paulus. Kadang-kadang ada waktunya Yesus dilindungi Tuhan luar biasa. Tapi kita berkata, ujung-ujungnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Loh, kok gagal? Kok Bapak gagal melindungi Tuhan Yesus sampai akhirnya dia mati di kayu salib? Oh, bukan gagal, saudara. Sebelum waktunya tiba, tidak ada seorang pun bisa mencelakai Tuhan kita. Kita sudah baca tadi, tidak Herodes, tidak orang Yahudi, tidak iblis dengan angin sakalnya, tidak ada seorang pun. Tapi ketika tiba saatnya, misi Yesus Kristus adalah untuk mati di kayu salib. Sehingga di situ bukan Bapa gagal melindungi dia, memang itu tujuannya. Ya. Bagaimana dengan Paulus? Selama misi dia, selama Tuhan bilang, oke, kamu masih alatku, aku masih punya kerjaan untuk kamu, mau di apapun, Paulus tidak bisa dibunuh. Tetapi ketika dia sudah selesai, Anda baca 2 Timotius pasal 4. Paulus bilang apa? Aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Dia tahu, Tuhan sudah kasih tahu dia. Paulus, saatnya untuk kembali. Saatnya untuk kembali. Dan aku akan izinkan kamu untuk mati martir. Sehingga dia berkata, darahku sudah mulai tercurah. Apakah itu berarti Tuhan gagal melindungi Paulus? Oh tidak. Tidak. Tetapi kan kita sudah nyanyi tadi. Apa? Ku rindu, apa tadi? Tinggalkan dunia ini. Agak. Kan sudah kita nyanyi tadi. Artinya bagi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, maut sudah kehilangan sengatnya. Dan Tuhan memberi kita perlindungan. Tetapi kita bilang, kenapa kalau begitu ada orang Kristen yang mati martir? Itu adalah program Tuhan untuk dia justru. Itu adalah kasih karunia Tuhan untuk dia. Kenapa ada Tuhan izinkan orang Kristen kena sakit kanker? Mungkin itu program Tuhan untuk dia. Di situ dia bersaksi. Di situ dia menjadi kekuatan bagi banyak orang yang lain. Apakah Tuhan tidak mampu? Oh, kenapa Tuhan tidak mampu menjaga saya dari penyakit ini, penyakit itu? Bukan Tuhan tidak mampu. Tetapi kita berkata, pertama kita cek dulu. Apakah saya masuk dalam kategori ini? Jangan-jangan saya belum diselamatkan. Atau mungkin saya jauh dari Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita yang ada di dalam kategori ini, ketahuilah bahwa perlindungan Tuhan nyata. Tapi Tuhan punya program untuk kita masing-masing. Dan kita bisa, Tuhan selalu menyertai kita, apapun yang kita lalui. Karena dia berkata, aku akan menyertai dia. Coba perhatikan ayatnya yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan pasti menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya, bukan berarti tidak ada kesesakan sama sekali ya. Tapi aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Berapa panjang umur yang Anda mau? Bukankah Tuhan sudah memberikan pada orang yang diselamatkan? Kekekalan bahkan. Ya. Kekekalan. Ini adalah perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Puji syukur Tuhan, karena Engkau baik, Engkau menyediakan tempat perlindungan bagi kami, suatu tahta kasih karunia, untuk kami lari ke sana dalam segala mara bahaya kami. Dan Engkau rindu bahwa kami dekat padamu, kami mengasihi Engkau, kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Engkau itu adalah kerinduan-Mu, dan sungguh Engkau menjaga orang-orang yang ada di dalam lingkaran-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu hamba berdoa untuk kami semua, jemaat-Mu di tempat ini. Jikalau ada yang belum diselamatkan, Engkau yang ketuk hatinya. Jikalau ada yang diselamatkan namun menjauh dari Engkau, mulai nakal Tuhan, mulai menjauh, mulai kehilangan kasih mula-mula, Engkau yang ingatkan melalui firman-Mu bahwa mereka sedang kehilangan banyak berkat-berkat di dalam keselamatan. Dan Tuhan, bagi kami yang benar-benar ditantang untuk hidup dekat dengan Engkau senantiasa, kami mengucap syukur atas janji perlindungan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.